hai semuanya, teman-teman di rumah. Perkenalkan, nama saya Syifa Ningrat. Di sini juga kebetulan ini adalah podcast pertama kita. Dan di sini saya selaku host dan saya ditemani teman-teman kita yang cantik-cantik dan ganteng yang akan menjadi narasumber kita nantinya. Jadi kita mulai dulu kenalan dari yang sebelah sana. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Sabila, biasanya dipanggil Ita. Oke, next. Saya Umi Husnul Khatimah, biasanya dipanggil Umi. Sebenarnya nggak perlu perkenalan sih karena teman-teman di sini juga udah kenal kan. Ya, Tapi kalau kita baik banget ya kata kalau kita sudah saling kenal, tapi teman-teman yang nonton Oh mungkin iya, belum. betul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faridnan, biasa dipanggil Farid, atau teman-teman yang deket sama saya biasanya panggilnya Inan ya. Ya, Ina Ya, aja ya, ya. ya. Tapi buat yang deket ya yang deket. Deket tapi nggak jadian. Aduh. Lanjut. Oke. Jadi kita di sini punya kita di sini kedatangan Ifta, Umi dan Farid. Yang nanti kita akan tanya-tanya soal kepercayaan diri. Jadi sebelum kita masuk nih ke sesi tanya jawab, apa sih kepercayaan diri itu? Jadi akhir-akhir ini tuh teman-teman banyak yang merasa pesimis duluan sebelum memulai sesuatu. Jadi mereka sebelum melakukan aktivitas kayak sudah negatif thinking duluan, kayak aduh ya usah deh, saya kurang percaya diri, jangan saya, yang lain saja gitu. Jadi kita mau tanya-tanya teman-teman, siapa tahu juga ada teman-teman di rumah yang relate dengan mereka. Jadi kita tanya aja. Nah, kita mulai dari Ifta dulu deh. Menurut Ifta, kepercayaan diri itu apa sih? Jadi kayak tingkat kepercayaan diri saya itu menambah ketika pakai lipstick. Pakai lipstick. Jadi lebih percaya diri saat pakai lipstick gitu. Sedangkan kalau tidak pakai lipstick agak kayak ada yang berbeda, nggak pede begitu di depan orang-orang. Itu sih kalau dari saya. Jadi Biar nggak kelihatan agak pucat. ini ya, kalau ada orang yang bilang apa sih cewek pakai lipstick, Ya. kayak ganjen banget pakai lipstick betul, biar betul. keluar. Padahal di samping untuk mempercantik diri itu juga menaikkan kepercayaan diri. Gitu deh ya. Jadi make up ya. Yes. Oke. Kalau menurut Umi masih dengan pertanyaan yang sama. Kalau saya sih juga hampir sama ya, karena saya sama Ifta juga sesama perempuan. Oke. Mungkin juga saudara Bining juga sesama perempuan, jadi hampir sama tingkat kepercayaan dirinya itu ada di make up. Karena make up kan mempengaruhi kepercayaan diri tadi, karena kalau kita keluar tidak dengan muka yang kusam, Kusam, berminyak. betul. Jadi make up itu tadi membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri itu. Jadi sebenarnya make up tuh bukan hanya yang makainya juga, tapi orang yang melihat juga Iya. akan enak dipandang. Dibanding dengan tidak. Iya, jadi betul. Kalau Farid, Kalau saya sih sendiri, kalau menurut saya pribadi dari segi percaya diri. Kalau percaya diri itu kembali lagi sebenarnya ke, bisa dibilang mungkin kesiapan mental orang masing-masing. Istilahnya begini, ada orang yang sudah terlatih dalam artian mungkin sudah biasa bicara depan umum, jadi akhirnya dia memiliki kepercayaan diri yang baik. Nah, kalau bicara tadi dari pernyataannya Ifta dan juga Umi, bisa dibilang perempuan kan biasanya memang menomor satu kan yang namanya penampilan dalam artian di sini kan ya notabene-nya mungkin teman-teman di luar sana juga mikirnya kalau perempuan itu harus katanya harus pakai pakaian yang senada, harus pakai makeup yang outfit yang bagus. Misalnya seperti itu. Itu yang menumbuhkan rasa betul. Itu yang menumbuhkan rasa percaya diri mereka dari segi mereka. Sedangkan kalau saya pribadi, saya pun sama. Untuk masalah penampilan laki-laki sama perempuan juga menurut saya sama. Cuman terlepas dari itu semua, percaya diri, kalau rasa percaya diri saya sendiri itu saya mungkin bukan tidak terlalu memedulikan penampilan, penting. Saya bilang tadi penting, tapi saya untuk masalah percaya diri itu berbicara di depan umum begitu. Saya merasa lebih amazed saja lihat cowok yang bisa bicara di depan umum, istilahnya cowok ataupun cewek deh, maksudnya orang yang bisa bicara di depan umum itu sesuatu yang wow lah, bisa dibilang seperti itu kalau menurut saya dari percaya diri itu sendiri. Gitu sih kalau saya. berarti sebelumnya ada pengalaman nggak kayak tampil di depan umum untuk public speaking? Kalau pengalaman sih ya pernah beberapa kali jadi MC, Master of Ceremony kan MC. ya. Mungkin teman-teman juga yang teman-teman seikum juga tahu kemarin jadi MC di
acara pengukuhan angkatan. Selain itu juga mungkin di pas sekolah dulu, pas SMP SMA juga beberapa kali jadi MC. Jadi istilahnya sudah ada pengalaman lah kalau berbicara depan umum. Cuman mungkin bisa dibilang skillnya masih masih beginner, masih pemula, istilahnya seperti itu kan. Ya gitu sih. Apa beginner, yang penting terus belajar. Benar itu sih penting belajar sih yang paling penting. Betul. Kalau untuk Ifta dan Umi, pernah berada di situasi yang kayak mengharuskan kalian untuk bicara di depan umum, kayak tiba-tiba disuruh bicara di depan umum, dan bagaimana kalian mengatasi itu, kayak nggak boleh nervous, kayak harus pede. Itu pernah nggak? Oh iya, pernah. Kayak waktu kerja tugas terus diharuskan bicara di depan banyak masyarakat yang kayak, ya Tuhan, harus bilang apa, apalagi ikom ya. Nervous ya, Iya, tugasnya kebanyakan. Sebenarnya itu kata-kata bisa keluar di dalam udah ada di otak. tapi yang untuk mengeluarkan itu kata-kata sulit. Betul. Sering sih itu. Sudah dilihat dari jauh. Itu. Iya. Sering sih kalau gitu ya. Iya. Kayak aduh, tiba-tiba dingin, ngeblank, lupa materi. Ini sudah tersusun rapi, di kepala tersusun rapi, tapi tidak bisa diungkapkan. Sering terjadi, dan saya juga seperti itu. Dan mungkin juga teman-teman di rumah ada yang sama, kayak itu normal sih. Normal, dan ya kita sesuatu harus yang wajar, dan ya istilahnya belajar dari kekurangan dan kesalahan ya. Betul. Bisa lebih baik ke depannya, istilahnya seperti itu kan. Dan itu kembali lagi ke kepercayaan diri kamu. Iya, Betul. kepercayaan diri. Kalau Umi pernah tidak? Harusnya sih pernah, karena sering terjadi juga dalam dunia kampus, dalam dunia luar juga. Pasti sering bertemu sama orang banyak yang mengharuskan kita untuk bicara. Dan kadang-kala kalau yang dalam situasi yang formal seperti yang di kampus itu kan kita juga kepercayaan diri kita tiba-tiba menurun kalau langsung lihat orang banyak. Apalagi di orang-orang yang maksudnya kita tahu dia lebih pengetahuannya lebih dari kita. Pasti kepercayaan diri kita akan menurun. Sering. Bagaimana caranya kita bisa atas itu semua dengan kita pasti bisa. Iya, bisa. Cuma kembali ke pikiran kita lagi. Orang ini kayak bagus sekali caranya cerita, tapi bisa kita ini cerita seperti itu, dia bisa jadi insecure. Udah jauh-jauh dari kepercayaan diri, itu orangnya insecure. Ya, Rasa insecure tuh juga bahaya. Susahnya dilawan, harusnya betul. Padahal sebenarnya pikirannya itu ke kita sebenarnya pikir gitu. Bisa lalui itu semua. Iya, tapi memang pikiran yang kayak susah. Kita yang berasumsi pasti nggak bisa. Tersugesti untuk tersugesti. Aduh, nggak bisa kak ini, nggak bisa kak, karena dia ini lebih wow daripada saya begitu. Justru karena sugesti itu yang bakalan bikin kita minder, akhirnya rasa kepercayaan diri kita hilang kan. Akhirnya stuck dan tidak meningkat. Dan betul. Itu sih. Itu pentingnya juga mensugesti diri kita sendiri. Bisa. Harus bisa. Harus percaya. Penting sih itu sebenarnya sebelum. Lebih kak ini dari dia, harus kak, pokoknya bisa. Betul. Sugesti diri penting sih sebenarnya kalau saya pribadi ya. Balik lagi tadi kan ke rasa tidak percaya diri itu kayak 11-12 sama insecure. Jadi teman-teman ada nggak sih yang insecure? Kalau saya sih, saya insecure nih, kayak teman-teman saya yang lain pada glowing, pada putih. Saya kulitnya bisa saja, apalagi matahari kan memang tiap hari ke kampus, nggak pakai apa-apa. Itu kalian ada yang kayak insecure di dalam diri kalian? Ada. Dan gimana cara mengatasi itu? Mulai dari siapa dulu nih? Dari mana aja? Dari Farid? Dari Umi? Kita? Oke, dari saya mungkin dulu ya. Iya. Kalau dari saya pribadi sebenarnya kembali tadi yang pernyataan di awal ngomong tentang penampilan. Penampilan kan orang biasanya membedakan, biasanya cewek yang lebih merhatiin penampilan. Padahal sebenarnya semua gender di lain sisi itu sebenarnya cowok juga sebenarnya mikirin penampilan. Istilahnya siapa sih yang nggak mau tampil baik di depan umum? Siapa sih yang nggak mau tampil baik di depan pasangan, di depan doi, istilahnya seperti itu kan ya. Siapa sih yang nggak mau dilihat baik sama orang, dari nggak cuman istilahnya tadi glowing muka ya, dari muka, tapi juga cara berpakaian. Kalau misalnya masalah insecure, saya pernah insecure dan bahkan sampai sekarang juga insecure. Insecure dalam artian begini sih sebenarnya. Insecure justru kalau menurut saya pribadi ya, insecure justru sesuatu yang wajar dan sesuatu yang harus. Kenapa saya pikirnya begitu?
Kenapa? Karena justru karena insecure. Saya ini pemikiran ini sebenarnya muncul ketika, maksudnya istilahnya baru-baru ini saja, istilahnya begitu. Ketika saya sadar ternyata dengan rasa insecure saya ini, dengan rasa saya merasa tidak aman dengan yang saya miliki sekarang, istilahnya bukan iri hati atau dengki ya sama orang, cuman dengan yang sekarang saya miliki saya merasa ada yang kurang. Akhirnya saya bisa dengan kekurangan saya, baik itu dari segi penampilan atau mungkin soft skill, hard skill dan lain sebagainya, saya akhirnya punya rasa ingin mengimprove, punya rasa ingin lebih. Istilahnya ingin lebih ke arah yang positif ya, ke arah yang lebih baik. Istilahnya kalau pribadi saya seperti itu sih. Benar sih, karena insecure itu yang bisa buat kita berubah. Betul. Iya, menjadi lebih Suatu baik peningkatan lagi. Iya, diri positifnya sendiri. di situ Iya, sih. iya di situ. Yang penting nggak penting nggak terlalu berlarut-larut Iya, yang sampai berlebihan nangis dan di segala pojokan. macam. Kayak yang kurang lebih juga seperti Nan. Kalau saya kayak lebih insecure sama orang yang lebih tahu materi Betul, daripada betul. saya, kayak kenapa dia bisa, saya enggak. Nggak. Jadi termotivasi untuk belajar begitu, kayak pokoknya harus belajar supaya sama-sama tahu materi itu. Oke. Sama-sama makan nasi ya kan. Iya. Jadi insecure itu ada positifnya juga guys. Jadi untuk mengimprove diri. Betul. Gitu. Terus nih ya, apa pesan teman-teman untuk teman-teman di sini, untuk teman-teman yang nonton, kalau mereka lagi merasakan berada di titik itu kayak mereka insecure, tidak pede, apa pesannya untuk mereka? Dari Lifta dulu mungkin. Kalau saya sih mungkin lebih untuk pesannya itu memperbaiki diri itu penting. Memperbaiki diri, menambah pengetahuan, wawasan, memperbaiki penampilan. Karena itu mengurangi rasa insecure dengan menambah kepercayaan diri. Iya. Oke. Terus Umi. Kalau aku sendiri sih insecure itu kan bisa terjadi dalam hal apa saja, maksudnya bisa dari penampilan, pengetahuan, Finansial. iya betul banget. Saya sih Terutama cowok ya, masalah finansial itu biasanya aduh. ya kalau Kayak udah bukan Cewek juga. Sama. Cewek umur sekarang minta uang ke ortu juga ya, sudah Iya. malu. Kalau di umur sekarang ya Iya. Nah, tapi untuk kedepannya kan biasanya stigma masyarakat kan Iya. cowok itu harus mapan, harus Kepala tampan, harus keluarga. gini. Betul. Kepala betul. keluarga. Itu Padahal PR banget itu. berat. Ini berat. Padahal sebenarnya kan insecure itu bisa terjadi di semua orang. Nggak ada tuh namanya insecure itu ada sama cewek saja atau cowok saja, enggak. Insecure itu kan di semua gender ya bisa terjadi. Jadi bagaimana caranya kita untuk memotivasi diri kita sendiri untuk meningkatkan mungkin penampilan, kalau insecure jadi penampilan atau insecure-nya di wawasan, ya bagaimana cara kita untuk meningkatkan itu semua. Betul. Itu dari Umi, dari Farid. Nah, kalau dari saya sih pesannya buat teman-teman di rumah yang lagi ngerasa insecure. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, insecure itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Istilahnya itu dengan segala kekurangan yang kita miliki, di situ kita juga bisa belajar untuk bisa lebih mengimprove diri, bisa memperbaiki segala hal yang dirasa kurang dalam diri kita. Dari situ juga kita bisa menjadi istilahnya pribadi yang lebih berkembang lah, Iya, bisa dibilang seperti meningkatkan diri. meningkatkan semua kemampuan-kemampuan yang mungkin bisa dibilang bisa kita kelola dengan baik. Pada akhirnya juga nantinya istilahnya just do it, lakukan saja, istilahnya seperti itu kan, istilahnya lakukan saja semuanya. Nanti semua prosesnya ini nanti yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau saya sih sebenarnya seperti itu sih. Kalau dari saya rasa kepercayaan diri. Kalau menurut saya rasa kepercayaan diri itu adalah kunci dari semua hal. Karena kita tidak bisa melakukan apapun kalau kita tidak Percaya pede. diri. Betul. Contoh kecilnya saja, ada orang yang mereka sebenarnya punya ide-ide menarik di kepala mereka, ataupun bahkan edukatif yang bisa disalurkan ke media, yang mana mereka membuat konten. Itu mereka sebenarnya sudah social media able untuk mengedukasi banyak orang. Tapi dia punya ide itu, tapi dia tidak punya kepercayaan diri, semua itu nol. Iya, Sama. karena tidak direalisasikan. Iya, karena sesuatu yang tidak direalisasikan, ya bagaimana orang bisa menilai, bagaimana orang bisa melihat. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin mau melakukan suatu hal,
mau melamar ke tempat kerja yang di instansi mana, atau mau melakukan kreativitas seperti apa, itu kalian jangan terpaku sama kepercayaan, jangan terpaku sama rasa insecure karena banyak kurangnya ini. Lakukan aja apa yang kalian bisa, apa yang kalian mau, untuk hasilnya nanti ya udah itu hasil. Yang penting kita lakukan dulu. Nikmati prosesnya. Nah, nikmati prosesnya. Karena Jadi proses itu berharga. betul. Jadi jangan insecure untuk teman-teman, tingkatkan rasa kepercayaan dirinya, karena kalian itu sebenarnya tidak ada yang perlu insecure kan, tidak ada yang perlu kalian tidak pede, kalian itu semua orang itu ada keunikan masing-masing. Jadi betul, Kelebihan masing-masing. Ini juga nasihat untuk diri kita sendiri. ini juga Nah, ini sebenarnya kembali ke diri kita kan sendiri sih. nih Bisa kalau masing-masing. di sini kita berbicara seperti ini bukan karena kita yang Sudah paling percaya. paling pede dan tidak pernah insecure, itu salah. Kita bisa sharing kayak gini karena kita juga merasakan dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari yang sebelum-sebelumnya. Betul. Sharing for caring ya. Iya, Iya. sharing for caring. Jadi peduli. itu dia podcast hari ini. Kalau misalkan banyak yang tertarik, mungkin akan ada podcast selanjutnya. Bisa. Bisa lah, We bisa. never know. Kita lihat nanti. Jadi itu dia guys. Hari ini kita bahas insecure dan saya Curtiningrat sebagai host pamit undur diri dan terima kasih banyak untuk teman-teman. Terima kasih banyak. Silakan dulu untuk kita semua.